Anda menyaksikan Sindo News 5 dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada UGM terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi, di mana tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa. Sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Joko Widodo Roy Suryo berlanjut hari ini. Sidang dipimpin Hakim Tunggal 1 Ketut Darpawan mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon yakni Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum UKI Kristen. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa besok. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang kemudian putusan itu. Pemirsa, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara, di mana Sudaryono tegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246 juta 295.184.
MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program MBG tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan MBG bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau 20% APBN di 2025. Dan dari jumlah itu Rp223,6 triliun dialokasikan untuk MBG bagi peserta didik. Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dahulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Badan Gizi Nasional menyatakan pelaksanaan program MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu. Pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat viral dan menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebihan merespon situasi keamanan. Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tidak lagi terlihat. Area depan pusat pembelanjaan kembali terbuka, akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar sisa pembongkaran pagar, di mana sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik dan membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara keberatan dan meminta agar pagar itu diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Demikian Sindo News 5, terima kasih banyak, sampai jumpa.